walaupun menjabat 1 periode atau 5 tahun, Bapak akan dapat uang pensiunnya 2,5 juta atau berkisar antara 2,5 sampai 3 juta sebulan selama hidupnya. Iya, benar Bang. Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN. Kok hanya dana pensiun PNS? Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus dan dananya direlokasikan, dimanfaatkan untuk membantu keuangan APBN agar dana subsidi minyak BBM tidak dihapus? Apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus? Selanjutnya kita akan melihat dulu gaji dan tunjangan DPR kita yang terhormat berikut ini. Gaji pokok ya berkisar antara 4,2 juta sampai kurang lebih 5 juta. Tunjangan daerah lainnya, uang sidang 2 juta, asisten anggota 2,250. Tunjangan beras 30.090 per jiwa. Berarti kalau 5 anggota keluarga kali 5 dong ya. Tunjangan PPH 2,6 juta, tunjangan istri 10% dari gaji suami ya. Jadi berarti sekitar 420.000 per bulan untuk 1 istri ya. Tunjangan 2 anak 2% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan anggota DPR hingga ketua DPR berkisar antara 9,7 juta sampai dengan 18 juta, hampir 19 juta sebulan. Tunjangan kehormatan ada lagi 5,5 juta sama 6,6 juta. Kehormatan loh masih ada ya. Tunjangan komunikasi, maksudnya apa ya, main medsos apa? 15 juta. Kemudian tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 3,7 juta sama 5,2 juta. Tunjangan listrik 7,7 juta. Kalau biaya perjalanan per hari 5 juta. Daerah tingkat 2 per hari 4 juta. Uang representasi harian per hari 4 juta. Untuk tingkat 2 3 juta. Banyak benar sih. Oke, fasilitas rumah tangga ya. Fasilitas rumah jabatan 3 juta untuk daerah Jakarta Selatan ya per tahun. Tapi di samping ada dikasih rumah juga. Udah dapat rumah dikasih lagi uang. Tunjangan beras pensiunan. Ini udah pensiun dapat 30.000 per bulan per kepala ya. Kemudian uang pensiun, nah ini yang jadi bahas nih ya. Kalau dia baru bekerja ya 1 periode dia berhak ya 60, berarti kurang lebih 2,5 juta atau 3 juta selama hidupnya. Selama hidupnya dia baru kerja coba 1 periode 5 tahun, dia berhak 2,5 juta atau 3 juta selama hidupnya. Jadi total akan mendapat 66 juta tiap bulan. Minimal ini loh, ini minimal ya Pak Masinton. Iya, Bang Oman. Gue jadi gatal nih guys. Ini benar bahwa Bapak tiap bulan rata-rata terima 66 juta sebulan? Iya, sebelum potong pajak PPH dan PPN. Oh begitu? Iya. Tiap bulan itu? Iya. Oke, sekarang kita mau sorot dulu mengenai uang pensiun. Benar nggak bahwa walaupun menjabat 1 periode atau 5 tahun, Bapak akan dapat uang pensiunnya 2,5 juta atau berkisar antara 2,5 sampai 3 juta sebulan? Iya, benar Bang. Jadi kalau pensiun, kalau misalnya menjabat berakhir umur 40 tahun, kalau Anda hidup sampai 90 tahun, 50 tahun, APBN akan membayar terus uang pensiun Anda kali ini, ya, tiap bulan. Dan itu uang pensiun itu bukan hanya terhadap DPR, Ya, tapi juga terhadap pejabat negara lainnya. pejabat negara lainnya. Ya. Cuma pejabat negara lainnya kan, dia memang sudah menjabat dari berpuluh-puluh tahun kan, dari mulai karirnya. Tidak selalu Bang, jadi begini umpama pejabat negara di lembaga tinggi negara seperti BPK, atau pejabat negara di lembaga negara. Contoh gini aja, kalau saya tiba-tiba diangkat jadi menteri, iya, dapat uang pensiun. Iya, abang akan memperoleh uang pensiun, meskipun abang ya jadi menteri itu cuman katakan tuh 5 tahun, atau kemudian atau dipecat cuma 2 tahun. Ya dirasapel 2 tahun. Seumur hidup akan dapat uang pensiun. Iya, karena begini Bang, itu yang membedakan kenapa negara memberikan uang pensiun kepada aparaturnya. Karena kan pejabat negara itu bagian dari aparatur negara, selain yang disebut ASN, PNS, apa segala macam, seperti itu.
TNI, Polri. Tapi kan ya, TNI, ASN kan termasuk sudah AKE. menjabat dari mulai bawah sampai ke atas, bisa 30 tahun dia Iya, bekerja. jadi ada itu yang namanya pejabat negara berdasarkan fungsinya, Bang, di lembaga-lembaga negara, ya. Kemudian ada pejabat negara yang bersifat dia administratif, seperti di pemerintahan. Nah, yang itu memang dia berkarir dari bawah bertahun-tahun. Nah, jadi itu adalah dimanapun negara itu memberikan fasilitas terhadap aparaturnya. Negara dia punya aparatur melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kenegaraan di masing-masing lembaganya. Maka itulah negara memberikan bentuk tanggung jawabnya seperti itu. Menteri Keuangan dengan rapat dengan DPR mengatakan bahwa dana pensiun PNS sangat memberatkan APBN. Emang pensiun DPR tidak membebani APBN? Ya tentu semua kan bersumber dari APBN. Membebani? Kalau menurut saya begini, Bang, pensiun itu dianggap membebani keuangan negara, ya boleh semuanya dikoreksi gitu ya. Jadi Anda setuju jangan hanya saja gitu. Ya, jangan hanya PNS ya, tapi juga lembaga pejabat-pejabat negara yang juga menerima pensiun tadi. Menurut saya harus diberlakukan sama.